Oleh karena itu, perlu dukungan Bapak Ibu sekalian untuk secara bersama-sama mendukung proyek-proyek Indonesia yang sudah masuk ke dalam brainstorm melalui hackathon project untuk turut serta berkontribusi, karena dengan demikian apabila ini proyeknya sudah diakui oleh Pi Network, maka itulah sarana ibu bapak sekalian untuk dapat menggunakan koinnya dalam bertransaksi berupa barang dan juga jasa. Oleh karena itu, apabila ini tidak didukung, maka akan sulit bagi kita, bangsa Indonesia, untuk maju. Lebih-lebih kalau kemarin banyak yang berspekulasi bahwa nggak masalah koin kita banyak, kita berangkat aja ke Cina untuk membelanjakan koin kita. Belum tentu. Belum tentu. Kemudian ada juga di satu sisi rekan-rekan yang bersikukuh untuk mempertahankan nilai global konsensus di angka 314.000 dolar something ya. Di sisi lain ada juga yang kontraproduktif dengan angka tersebut. Yaitu normal-normal saja sesungguhnya, tidak usah menjadi polemik. Kenapa demikian? Ini satu hal yang simpel, ambil contoh saja. Kita tahu dolar Amerika di Indonesia dihargai berapa? Sekarang 15.000 sekian. Coba kita pergi ke Singapura, itu jadi berapa? Jadi nggak 15.000? Enggak, karena mata uang Singapura lebih kuat daripada mata uang rupiah. Jadi harganya di Singapura hanya 1, sekian dolar Singapura. Begitu juga datang ke Malaysia. Ketika kita tukar di Malaysia, itu tidak akan menjadi 15.000. Nah, itulah variabel di mana angka nominal dari Pi itu akan berbeda-beda sesuai dengan mata uang di mana negara tersebut berada. Dan kekuatan mata uang dunia sekarang ini hanya Kuwait yang nomor 1. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengetahui bahwa ini euro atau pound sterling paling tinggi nilainya, enggak. Pound sterling hanya 18.000, euro juga sekitar sekituan 17.000 atau 19.000. Kuwait itu lebih dari 45.000 per 1 realnya. Kedua, Qatar dan Oman. Oman itu sudah 40.000 per 1 omannya. Jadi kalau kita belanja, angkanya cuma 1. Hati-hati, itu bukan 1, tapi 40.000. Kira-kira demikian. Nah, belakangan kemudian kita harus cerdik dan pandai mengamati terkait dengan itu. Mata uang yang kuat itu hanya mata uang yang di backup oleh emas. Indonesia selama ini memang printing money, sama dengan Amerika. Amerika bisa kuat dulu nilainya karena di backup dengan emas. Sekarang ini sudah menjadi printing money. Jadi suka-sukanya mereka. Ketika global demand-nya kencang, maka akan dicetak berapapun nilainya. Kenapa? Karena serapannya global. Jadi bukan hanya di Amerika. Nah, ketika sekarang sejak Mr. Putin mengakuisisi sebagian daerah Ukraina dan kemudian juga Putin dengan teman-temannya tidak mau menerima dolar, hanya emas atau rubel atau bitcoin yang terimanya, maka yang terjadi adalah rollback. Dolar itu semuanya kembali ke Amerika. Terjadilah inflasi yang belum pernah terjadi selama kurun waktu 50 tahun terakhir. Kenapa? Karena dolarnya sudah menciut. Nah, apalagi kalau dikembalikan semuanya. Tidak ada lagi yang menggunakan. Cina sudah enggan menggunakan dolar. Populasi Cina itu hampir 1,5 miliar penduduknya. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya Cina adalah pesaing Amerika dalam berbisnis, dan itu artinya adalah pemain global dengan mata uang
USD. Tetapi Cina, seperti kita ketahui bahwa ke Indonesia pun tidak membawa dolar, mereka membawa yuan. Jadi proyek-proyek yang ada di Indonesia yang datangnya dan dikerjakan oleh para tenaga kerja Cina itu bukan dengan dolar, tetapi dengan yuan. Kenapa demikian? Karena ingin semua usahanya mereka dan printing money yang ada di Cina juga berpengaruh terhadap global. Demikian juga dengan PAI. PAI ini kalau misalnya komunitas sekarang 60 juta itu belum kuat. Indonesia aja 280 juta penduduknya kalau untuk menjadi mata uang global. Oleh karena itu perlu dukungan dari semua pihak, lebih-lebih terkait dengan penggunaan terhadap koin ini kelak setelah open magnet. Maka di sanalah platform di mana kita berada itu yang wajib kita dukung. Di Indonesia baru beberapa yang muncul. Maka dari itu kita harus sama-sama dukung mereka agar populasi yang 280 juta ini tidak menjadi percuma. Selama ini kita hanya dijadikan sebagai pasar bagi negara-negara maju untuk seluruh produknya. Maka dari itu orang Indonesia lebih suka memakai produk dari Inggris, misalnya sepatunya Cat atau Kickers, Adidas Jerman, Fila Itali, Blaufung Jerman, dan lain sebagainya. Tetapi produknya sendiri itu tidak pernah digunakan. Satu ketika saya berada di Madinah dan kemudian saya melihat mau membeli sorban, ternyata sorbannya membanggakan, made in Tasikmalaya, bukan made in Indonesia. Luar biasa, itu membanggakan sekali. Ketika saya tinggal di Thailand, tepatnya di Pattaya, saya begitu bangga melihat di sana ada banyak Kopiko dan Indomie yang beredar di seluruh supermarket terkenal, termasuk King Plaza milik Raja Thailand Bumipol Adulyadej, dan itu beredar banyak produk-produk Indonesia. Tetapi kemudian kenapa kita lebih menyukai barang-barang impor yang sadar atau tidak sadar penggemar online yang menggunakan atau belanja di beberapa platform seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain, itu semuanya adalah barang impor. Dan kapan barang Indonesia akan bisa timbul dan diakui oleh dunia kalau bukan dari diri kita sendiri? Oleh karena itu saatnya memang kami berdiri tegak lurus. KPIG ini harus berdiri untuk bagaimana bangsa ini sebagai bangsa yang mandiri dengan melalui ekonomi kerakyatan dan mengembalikan kedaulatan ekonomi kepada rakyat. Itu tujuannya KPIG. Sadar tanpa sadar atau tidak sadar bahwa sekarang ini kita ini dijajah oleh seluruh produk luar negeri dan kitanya enjoy. Tapi pertanyaan kemudian, apakah bangsa ini tidak bisa mandiri sampai kemudian terus menerus, dan mau sampai kapan? Bapak Ibu sekalian, ada Mr. Coconut almarhum. Mr. Coconut itu adalah Pak Profesor Dr. Wisnu Garjito almarhum, baru 2 bulan yang lalu wafat. Beliau salah satu advisor dari KPIG. Beliau menyampaikan, andaikan ada yang dapat mempelopori bagaimana pemanfaatan emas hijau, Bapak Ibu sekalian barangkali tahu emas hijau yang dimaksud adalah kelapa, maka sumbangsi itu dari Sabang sampai Merauke, karena Indonesia negara kepulauan di mana yang namanya di pantai pasti ada kelapa dan subur tanpa harus dirawat. Sedemikian rupa mereka berbuah secara konsisten, namun itu tidak pernah dikelola dengan baik.
Padahal menurut analisa penelitian yang dilakukan oleh Profesor Wisnu Garjito menyebutkan andai kata itu dikelola, maka kita tidak perlu membuka reserve atau cadangan di bawah tanah. Kenapa begitu? Karena sumbangan dari satu saja, dari kelapa, apabila dikelola dengan baik, maka kontribusi terhadap pendapatan asli negara itu mencapai 800 triliun. Bisa dibayangkan bahwa satu komoditas saja hanya dari kelapa sumbangsinya 800 triliun. Kenapa kelapa diganti dengan kelapa sawit yang notabene menghancurkan tingkat kesuburan dari tanah itu sendiri? Nah, ini barangkali sebuah fenomena yang hati-hati kita sama-sama ingin mengingatkan bahwa bila memang Indonesia kepengen maju, yaitu dimulai dari diri kita. Jadi kalau misalnya kita tidak pernah bisa memulai, maka ya sampai kapanpun insya Allah tidak akan bisa. Oleh karena itu KPIG hadir untuk menghimpun kekuatan baru dalam mengakomodir ekonomi yang berbasis kerakyatan untuk rakyat Indonesia. Jadi di dalam roadmap-nya kami, insya Allah tahun 2045, mudah-mudahan ada panjang umur, ada rezeki, kita ingin mencapai 45 juta menjadi pemilik dari KPIG dan Tokopi. Bapak Ibu sekalian, saya harus flashback beberapa tahun terkait dengan sejarah. Kita tahu bahwa bangsa ini dijajah 350 tahun, katanya demikian menurut sejarah yang kita pelajari. Baik, mereka datang ke kita menjajah minyak, menjajah emas, menjajah tembaga, menjajah nikel, menjajah tambang lain, tembaga dan lain sebagainya, atau menjajah dengan apa? Mereka menjajah, ingat ya, mereka datang ke kita itu hanya menjajah dari apa yang menjadi kesuburan tidak ada di dunia lain. Mereka menjajah dari hasil bumi Indonesia. Bayangkan itu yang namanya negara Eropa, itu semuanya negara penjajah, termasuk Amerika adalah jajahan dari Eropa, Inggris, ada Spanyol. Indonesia bukan hanya didatangi oleh Belanda, kemudian menduduki Inggris, Portugal, Spanyol. Itu mereka datang ke Indonesia tuh berebut rempah-rempah. Lalu kenapa sekarang tidak ada yang mengelola rempah-rempah? Padahal Belanda bisa membendung negaranya. Makanya disebut dengan Nederland. Neder itu tidak, land itu adalah tanah. Jadi satu negara yang tidak memiliki tanah. Kenapa? Karena dia ngebendung laut. Dari mana dananya? Ya sebagian besar dari Indonesia lah. Apa yang dibawa? Teh, kopi, lada, pala, dan lain-lain. Adakah kita sekarang yang bermain dengan itu? Tidak ada. Kopi kita itu nomor satu yang disebut dengan Yapa Kopi. Yapa Kopi itu sangat populer di Jerman. Dan Yapa Kopi dihasilkan dari Pangalengan. Kalau Anda datang ke Pangalengan sekarang ditanya mana Yapa Kopi, nggak ada yang tahu. Itu kan menyedihkan. Teh, semua perkebunan teh itu diakuisisi oleh Belanda dulu. Makanya sampai sekarang peninggalannya masih ada. Puncak, Bogor, Sumedang, Subang, sampai ke Garut sana. Itu teh, mereka hanya menanam itu, tidak pernah membongkar dalamnya. Kenapa? Karena di atas saja sudah mencukupi. Itu betul seperti apa yang dikatakan oleh Profesor Wisnu Garjito, di mana kalau satu komponen tanaman kelapa saja yang diurus, kemudian dipanen, diolah, maka 800 triliun itu adalah sumbangan dari kelapa, dari satu komoditas untuk negara. Bapak Ibu sekalian, kita hanya sekedar melihat bahwa apa sih kelapa?
Dari kelapa itu ada 1.600 turunan produk. Contoh, dari air kelapa itu bahkan ini yang menjadi komoditas yang paling mahal di dunia, yaitu kertas. Kertas dari air kelapa itu mahal luar biasa dan dibutuhkan oleh Amerika, oleh Jepang, oleh Jerman, oleh Inggris, dan hampir juga beberapa negara yang memiliki industri elektronik yang kuat, terutama speaker. Bapak Ibu sekalian, speaker itu kertasnya bukan kertas biasa, tetapi kertas yang kuat dan alot, lebih-lebih untuk subwoofer. Hanya satu lah kertas yang terbuat dari air kelapa itu yang memiliki kualitas handal. Jadi kalau misalnya tidak yakin dan lain sebagainya, silahkan beli nata de coco, kemudian rasakan di sana. Ada yang seperti kertas. Nah, itulah kertas yang belum jadi dari sari kelapa. Nah, kalau dijadikan, maka nata de coco tidak ada. Jadilah kertas. Kertas itulah yang digunakan. Kembali lagi kepada konsep, bahwa konsepnya KPIG adalah bagaimana kita harus sadar bahwa kekayaan negeri ini terus-terusan diobrak-abrik oleh asing, dan kita tidak mendapatkan faedah apapun, dan kita tidak mendapatkan keuntungan apapun. Oleh karena itu, contoh, Anda berbangga-bangga berjajan coklat buatan Itali, atau buatan Belgia, atau buatan Swiss. Bahkan yang lebih aneh lagi, jantung Ibu Bapak tahu sekalian, jantung dari pisang itu produce of Italy. Hebat. Italia tak satu pun yang namanya di negaranya itu tumbuh yang namanya pisang, tetapi dia menjadi produsen daripada jantung, dan jantungnya dijual ke Indonesia pula. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian datang ke hotel bintang 4, bintang 5, itu pasti ada jantung. Jantungnya bukan dari Indonesia, tapi buatan Italia. Kan luar biasa. Nah, hadirnya Indonesia di mana jadinya kalau begitu? Jadi potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang sesungguhnya melimpah ruah, tak ada satupun di dunia ini negara yang sesubur Indonesia. Mau bukti? Oke. Ada yang namanya tanaman Eropa yang mungkin di negara lain itu belum tentu hidup, tetapi di Indonesia itu subur. Luar biasa. Tanaman dari Arab Saudi, dari Middle East, yang notabene di sana panas dan sebagainya, kemudian ditanam di Indonesia, itu juga tumbuh dan berbuah. Ini jadi tanah tidak ada yang memiliki seperti di Indonesia. Oleh karena itu, kalau kita memang berpikir bahwa Indonesia ini hanya membanggakan bahwa Indonesia segalanya punya, bukan masalah segalanya punya, tetapi bagaimana kita mengelolanya sama-sama dan kita berkiprah di dalamnya agar ini menjadi kekuatan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Itu yang terpenting. Jadi sekecil apapun, ketika kita misalnya menginginkan negara ini maju, maka kita harus berkontribusi atas produk diri sendiri, bukan produk asing. Kira-kira gitu. Jadi kita kembali lagi bahwa sejarah membuktikan bahwa 350 tahun Belanda menjajah kita itu hanya karena rempah-rempah, tidak ada yang lain. Mereka tidak ngangkut gas, belum dibor, tidak mengangkut emas juga yang yang dibongkar oleh McMahon di Papua sana. Dan Belanda sudah tahu, Anda asal tahu saja bahwa namanya Grasberg itu adalah hasil dari peneliti orang Belanda tahun 1200. Grasberg ini kemudian diambil alih oleh Amerika karena dulu kenapa Irian itu tidak mau dilepas oleh Belanda, sehingga kita harus merebutnya dengan meminta bantuan Amerika. Di belakang layar, Soekarno dengan Pak Kennedy yang presiden terbunuh di Amerika melakukan sebuah perjanjian di mana bahwa asal Anda lepaskan itu, serahkan seluruh
eh, negara yang dulu pernah dijajah oleh Belanda ke Indonesia semuanya, termasuk Irian, maka tambang itu saya akan serahkan penggaliannya ke konsorsium Amerika. Dan benar, ketika Amerika mendesak Belanda untuk melepaskan Papua dan kemudian menjadi Irian Jaya, dan kemudian dimulailah itu tambang Moran sampai sekarang ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, penting bagi kita menelaah sejarah yang pernah terjadi di negeri ini, bahwa negeri ini sebelum dibongkar alamnya di bawah tanah yang disebut reserve tadi atau cadangan tadi, di atasnya saja sudah bisa membangun beberapa negara di Eropa yang sangat maju dan berlimpah ruah. Jerman adalah tempat di mana tembakau dari Delhi disampaikan di sana, juga kopi dari Aceh dikirim ke sana. Kopi dari Medan juga dikirim ke sana. Itu semuanya rempah-rempah, tidak ada gas, tidak ada emas yang diangkut ke sana. Nah sekarang lepas semua. Lepasnya rempah-rempah tidak ada yang ngurusi, maka insya Allah KPIG akan hadir dengan kemasan yang baik. Semua produk dari alam yang ada di Indonesia kita konsen ke sana. Jadi kalaulah misalnya Belgia, kemudian Italia atau Swiss sebagai produsen coklat terbaik dunia, maka kenapa tidak kita hadirkan coklat dari Sumatera Barat? Karena kebunnya melimpah di sana dan asli tanaman di sana, kita kelola, outputnya adalah jadi coklat. Bisa dibuktikan, silakan Anda datang ke Eropa, buktikan di mana pohonnya coklat yang ada di Italia atau di Belgia atau di Swiss. Mana pohon coklat, saya mau lihat. Tetapi kenapa mereka menjadi produsen coklat? Ini kan kebalik-balik. Oleh karena itu kami mengajak, KPIG mengajak untuk bagaimana kita dapat berkontribusi di dalam mengelola apapun yang ada di tanah air yang subur makmur ini untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Apabila memang memerlukan, saya kemarin sudah berkomunikasi dengan ICA. ICA itu International Cooperative Alliance yang berbasis di Brussels, Belgia. Jadi ada asosiasi operasi internasional yang berkantor pusat di Brussels. Nah, kita memang ingin bergabung di sana sebagai anggota permanen. Namun sayang karena KPIG ini belum 1 tahun, sehingga datanya terutama financial report itu belum punya karena belum ada RAT. Jadi itu yang belum disampaikan. Tapi kita sudah komunikasi. Insya Allah kalau misalnya sudah RAT, ada hasil aktual dari bisnis yang dilakukan, berapa revenue, berapa dari bisnis yang dihasilkan, berapa keuntungan dan sebagainya, maka itu sudah bisa kita lakukan untuk join permanently di ICA. Kemudian saya disodorkan oleh 10 koperasi terkaya di dunia. Terkejut, kaget, tapi sekaligus membanggakan. Jadi satu koperasi tutup tahun 2022 kemarin, satu koperasi yang nomor urut 10 di Amerika Serikat menghasilkan laba bersih 675 triliun rupiah. Itu koperasi, Pak, Bu. 600 triliun. Itu angka yang fantastis. Padahal mereka hanya ngurus satu. Yang diurus adalah 10.000 ekor sapi perah. 10.000 ekor sapi perah ini tidak dijual susunya, namun mereka dijadikan komoditas, 3 komoditas utama, 1 yogurt, 2
keju, 3 es krim. Beda dengan di kita. Kalau di kita ada yang keliling, susu murni. Nah, kalau itu harganya biasa. Tetapi kalau sudah berubah bentuk menjadi es krim, padahal bukan seliter es krim itu paling 200 mili saja. Begitu juga dengan keju, Anda akan luar biasa kalau makan keju 200 gram. Itu harganya sudah berlipat-lipat. Nah, ini barangkali Anda tidak tahu barangkali pabrik keju di Indonesia dan tidak pernah dijual di Indonesia. Ada yang tahu? Barangkali Bapak Ibu sekalian belum tahu. Di Indonesia ada pabrik keju yang tidak pernah dijual di Indonesia. Letaknya di Sukabumi. Jadi itu hanya untuk konsumsi bangsa-bangsa Eropa. Bisa dibayangkan, keju buatan Indonesia dijual keluar, tapi Indonesianya mengimpor dari luar. Ini aneh bin ajaib. Yang dijual ke kita apa? Diganti packagingnya. Dari Indonesia dijual ke Eropa, di Eropa dibungkus kecil-kecil, bungkusannya dirubah, diganti dengan packaging yang dari pabriknya mereka, kemudian dibalikan lagi ke Indonesia dengan harga yang berlipat-lipat lagi. Tentu ini merugikan bagi kita. Nah, kenapa demikian? Karena pengusaha kita tidak pede. Nah, kapan kita pede? Ini barangkali ada beberapa hal terkait dengan cakupan dari koperasi KPIG. KPIG bukan, mohon maaf, KPIG itu ada 9 sektor usaha. 9 itu tiap satunya ada 5 dan 6, sehingga dari 9 itu bila di breakdown menjadi 39 jenis usaha, termasuk infrastruktur. Infrastruktur itu apa aja? 1, jalan, 2, bandara, 3, pelabuhan. Itu seksinya di infrastruktur. Nah, kebetulan ada proyek jalan tol di Bandung. Bandung itu dalam kotanya ada proyek jalan tol, dan kebetulan salah satu penasehat dari KPIG, beliau yang menandatangani untuk itu. Nih, KPIG ambil nih jalan tol di Bandung, karena beliau yang menandatangani. Begitu dilihat, ya ini kesempatan bagus, tapi sayang KPIG baru berdiri, jadi masih narik nafas, belum memiliki kapital yang kuat. Oleh karena itu, melihat perkembangan pemetaan, kemudian sehingga ini menyebabkan saya harus keluar dari sebuah korporasi yang notabene bagi saya sudah nyaman. Kami khususnya pribadi saya bergabung ke KPIG untuk menjadi salah satu motor atau penggerak dari KPIG, dan harus melepaskan pekerjaan yang sesungguhnya sudah established dengan tidak usah mikir-mikir tentang gaji dan lain sebagainya, karena perusahaannya sudah jalan, posisi yang baik dan sebagainya. Tapi karena satu hal di KPIG adalah bagaimana di sisa usia itu, di usia kita dapat bermanfaat bagi umat. Dengan kalimat itu akhirnya saya luluh dan kemudian meninggalkan pekerjaan saya hanya untuk kalimat yang tadi. Mudah-mudahan di sisa usia saya dan kami pengurus KPIG dapat bermanfaat bagi seluruh komponen masyarakat, khususnya komunitas atau keluarga besar KPIG di seluruh tanah air. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Balim Mustafa atas pencerahannya, arahannya kepada kami, yang kalau boleh saya tarik benang merah adalah ada 2 poin. Tentunya bagaimana pertama
selaku rakyat Indonesia kita bisa memanage ekonomi kerakyatan, karena kita adalah negara besar, sumber daya alam kita tumpah ruah, kita adalah negara berdaulat, negara mandiri, namun selama ini kita ternina bubukkan oleh produk-produk luar negeri, sehingga dengan hadirnya KPIG nanti berharap kita semua bisa mampu untuk bersinergi, untuk bahu-membahu, untuk bergandeng tangan agar supaya kehidupan finansial kita ke depan, kesejahteraan kita, keluarga kita bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Kedua, untuk berkaitan dengan Project P ini sendiri, kembali lagi KPIG bagian pionir ini juga adalah bagian dari PKPIG, namun sekali lagi KPIG tidak memaksakan kepada pionir untuk menjadi anggota KPIG, namun ini semua sebuah kesadaran dari kita masing-masing. Berkaitan dengan produk KPIG sendiri juga sudah masuk di utility hackathon sebagai bentuk perwujudan bahwasanya KPIG juga interest terhadap project dari Pinekwa sendiri. Apa yang diharapkan Pak Nicholas agar supaya kita ikut berkontribusi itu sama KPIG juga diwujudkan dalam project utility di hackathon, dan tentunya kita nanti juga harus dan wajib berkontribusi agar supaya pembentukan value di ekosistem nantinya akan terus trennya naik dan terus naik. Dan tentunya berkenaan dengan yang terakhir adalah perbedaan sudut pandang. Pak Ali Mustafa tadi sampaikan berkenaan perbedaan tentang value nilai ataupun adanya beberapa kelompok-kelompok, ini tidak boleh menjadikan kita terpisahkan. Tali silaturahmi tetap harus terjaga. Kita sejatinya kembali lagi ke fitrah bahwasanya sejatinya pionir kita ada sami'na wa atokna terhadap Pak Nicholas. Dengar dan laksanakan apapun yang disampaikan oleh owner Project B ini. Baik, terima kasih sekali lagi atas pencerahannya Pak Mustafa. Rekan-rekan yang kami hormati, menginjak sambutan kedua yakni selaku pemilik owner group P-Network Global, kepada Bapak Revis, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Juk, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, ini bersama sebagai wadah kita bersama untuk menggapai apa yang kita cita-citakan selama ini. Nah, alhamdulillah Mustafa selaku owner dan ketua umum KPIG sendiri sudah menyampaikan mungkin terkait nanti beberapa visi berikutnya nanti akan kita sampaikan di session berikutnya. Jadi secara gambaran umum beliau sudah paparkan bahwa KPIG tersebut adalah milik pionir, ya, di mana namanya pun sesuai dengan namanya, Koperasi Pionir Indonesia Gemilang. Nah, beliau punya visi dan misi yang luar biasa untuk merajut dan memperbaiki ekonomi bangsa kita melalui jalur yang mereka buat, dan wajib kita support. Buat yang mau bergabung nanti silahkan. Dan berikutnya di bawah KPIG tersebut ada beberapa badan anak usaha, di mana nanti di bawah sana ada namanya Tokopi. Tokopi tersebutlah nanti juga akan membawahi yang ikut dalam program hackathon, di mana mengikuti ekosistem P-Network itu sendiri. Nah, apa itu Tokopi nanti bisa dijabarkan langsung oleh tim IT-nya mereka. Kita sebagai pionir di sini, sebagai audien, kita ikuti alur seperti apa yang akan disampaikan nanti. Silakan nanti buat teman-teman yang mau bertanya seputar Tokopi yang diprodukkan oleh KPIG, nanti kita kasih kesempatan di sesi tanya jawab berikutnya. Sebelumnya saya selaku owner group mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran semuanya, tidak terlepas kekurangannya, mungkin sambutannya kurang baik ataupun istilahnya para admin kita kurang sopan dan sebagainya. Semuanya saya selaku pemilik grup mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mari kita support salah satu program dari KPIG tersebut, di mana nanti kita bisa ikut berpartisipasi di dalam like and comment-nya di Tokopi, di Brainstorm. Nanti teman-teman nanti bisa lihat sendiri di Brainstorm, di mana bentuk dukungan kita bisa disampaikan secara langsung. Kenapa? Karena Nicholas tidak melihat berapa banyak audien yang ada di Indonesia, tapi mereka melihat langsung dari suara yang ada di Indonesia itu berapa banyak. Dan dari situlah mungkin proyek tersebut dianggap suatu proyek yang luar biasa ke depannya, yang bisa membantu teman-teman nanti
untuk menggunakan transaksi melalui Tokopedia tersebut, di mana Tokopedia tersebut adalah salah satu wadah yang dimiliki oleh KPIG, tentunya milik pionir semua yang ada di Indonesia untuk meluangkan ataupun menguangkan ataupun menggunakan PI itu sendiri melalui platform tersebut. Demikian Cak Job, mungkin saya kembalikan lagi, itu dari saya. Mungkin teman-teman yang lain nanti akan ingin bertanya, nanti kita buka sesi tanya jawab langsung dari narasumber yang bersangkutan. Terima kasih Cak Job, dilanjut. Baik, terima kasih Pak Revis. Kembali lagi rekan-rekan, perlu saya informasikan bahwasanya jiwa nasionalisnya Pak Revis ini sangat luar biasa. Jujur saya buka, mungkin sebagian besar teman-teman juga tahu bahwasanya saya juga bergabung di BCM, namun dengan besar hatinya Pak Revis merangkul semuanya, merangkul kelompok, merangkul kotak-kotak yang ada dalam sebuah wadah kebersamaan. Jadi dinamika yang ada di Web ini jangan menjadikan kembali lagi kita terpecah, tapi tetap bagaimana terus kita bersinergi, terus kita berbenah demi kesejahteraan keluarga kita ke depan. Amin. Baik rekan-rekan, acara formal sudah selesai. Saat ini acaranya sampai acara tanya jawab musyawarah. Monggo, barangkali dari rekan-rekan ada unek-unek